Selamat datang di channel Perjalanan Jiwa dan Cinta. Di channel ini saya akan membahas tentang twin flame, soulmate, karmik, dan lain-lain. Saya berharap penjelasan singkat di semua video bisa memberi penjelasan yang melegakan. Kalian bisa memanggilku Semesta. Semesta adalah gabungan dari beberapa nama orang-orang yang istimewa bagi saya. Selamat menyimak dan terima kasih untuk semua dukungannya sahabat jiwa. Karmik termasuk bagian dari perjalanan hidup kita, yang datang sebagai pelajaran dan batu loncatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Salah satu dari sekian banyak pelajaran yang kita dapat adalah, kita berusaha keras agar tidak meniru karmik dalam memperlakukan orang lain terutama pasangan. Hubungan cinta bisa berakhir dan menjadi hubungan beracun terutama jika bersama karmik. Hubungan karmik seperti seorang pembimbing atau guru yang mengajari kesalahan kita. Mereka seperti guru yang galak dalam mengajar, rasanya akan menyakitkan, namun ketika kita menemukan pelajarannya, barulah kita menyadari kesalahan atau kelemahan kita. Jika akhirnya kita bisa menyadari pernah atau sedang berada dalam hubungan karmik, ambil pelajaran di dalamnya dan maafkanlah diri kita, jika merasa semakin tercekik dan tersiksa, beri izin diri kita untuk mengambil tindakan dan pergi. Tanda-tanda berikut ini bisa dijadikan bahan penilaian, apakah kita sedang berada dalam hubungan karmik atau tidak. Pertama, dengan cepat kita menjalin hubungan dengannya. Hal ini terjadi karena kita memiliki luka yang sama yang belum dihealing, luka ini yang membawa kedekatan instan antara karmik dan kita. Sebagai manusia, kita gampang terkoneksi dengan orang lain yang memiliki kesamaan. Dalam koneksi karmik sama-sama memiliki luka batin akan menarik dengan cepat satu sama lain. Contohnya, kita pernah dikhianati di masa lalu, karmik juga demikian, berada dalam energi luka yang sama sangat mudah untuk saling terkoneksi, karena merasa memiliki beban yang sama. Kedua, terlalu banyak drama. Jika memulai hubungan karena drama, sudah bisa dipastikan di dalam hubungan itu akan diisi oleh banyak drama. Misalnya, kita memilih seseorang karena ingin membuat mantan cemburu, bisa ditebak setiap hari kita akan membuat drama romantis lalu upload di media sosial, atau berusaha sebar berita betapa bahagianya kita dengan pasangan baru. Sengaja drama kita buat demi memberi makan ego dan ambisi, padahal drama-drama itu akan menyakiti diri sendiri, pasangan, dan orang lain. Ketiga, terasa tidak menyenangkan sejak awal. Di awal hubungan, kita akan merasakan ada sesuatu yang tidak menyenangkan, banyak red flags yang kita temukan. Berulang kali red flags itu datang menghampiri kesadaran kita, tetapi kita mengabaikannya. Biasanya bagian yang tidak menyenangkan atau red flags itu adalah bagian dari pembelajaran yang harus kita pelajari. Keempat, mereka membuat kita merasa frustasi. Kita akan sering frustasi dan merasa tidak dipahami. Perasaan ini disebabkan karena bersama karmik kita selalu berusaha membangun kesempurnaan, padahal hubungan itu tentang tumbuh bersama. Misalnya, kita menjalin hubungan dengan orang baru karena ditinggal mantan yang menikah duluan. Dengan orang baru itu, kita berusaha sekuatnya membuat drama-drama agar hubungan yang baru ini berhasil sampai pelaminan dan tampak sempurna. Bukankah perilaku itu menunjukkan bahwa kita menjalin hubungan baru karena mantan, bukan untuk diri sendiri? Pada akhirnya, hubungan yang terjalin akan terus-menerus menimbulkan kesalahpahaman. Kelima, kehadirannya terasa sangat tidak menyenangkan. Entah karena alasan apa, mungkin kita juga tidak mengerti, kita akan merasakan perasaan tidak menyenangkan ketika bersamanya. Kita sering sekali merasa sangat berat dan terpaksa bersama dengannya, tapi, meskipun tidak menyenangkan, kita tidak ingin melepaskannya. Keenam, ketagihan. Walaupun terasa tidak menyenangkan atau berat bahkan penuh drama saat bersama karmik, kita selalu merasa ketagihan, sehingga waktu terasa berjalan dengan cepat. Hampir mirip dengan narkoba yang memberi kesenangan sesaat dan palsu, akan tetapi membuat diri ingin mencoba lagi dan lagi.
Ketujuh, banyak miskomunikasi. Akan banyak terjadi tarik-menarik dan miskomunikasi dalam hubungan. Seharusnya miskomunikasi itu memaksa hubungan tumbuh dan berkembang. Akan tetapi bersama karmik, miskomunikasi justru menjadi pertanda ada sesuatu yang harus di-healing. Contoh mudahnya seperti ini, dalam hubungan sehat pasti juga terdapat kesalahpahaman. Tetapi kesalahpahaman itu akan sampai ke kita dalam bentuk pengertian untuk merubah sikap yang tidak disukai oleh pasangan. Sebaliknya di hubungan karmik, kesalahpahaman itu akan selalu menjadi bahan bakar pertengkaran. Kedelapan, pasang surut. Hubungan karmik akan selalu pasang surut. Ada kalanya kita merasa sangat gembira, akan tetapi kita juga merasa akan ada suatu kesedihan mendalam. Kesedihan mendalam itu seolah menunggu waktu yang tepat untuk menjadi kenyataan. Sekali lagi harus diingat, hubungan sehat adalah hubungan yang tumbuh bersama, masa depan akan dihadapi bersama, bukannya yakin akan datangnya kesedihan. 9. Seperti lingkaran yang berulang. Kita selalu bertemu dengan masalah yang sama berulang kali, setiap kali mencoba lagi menjalin hubungan. Pasang surut yang terjadi selalu itu lagi. Bila hal ini yang terjadi, itu merupakan suatu pertanda ada yang harus kita pelajari, ada luka dalam diri kita yang belum sembuh sehingga energi kita menarik hal yang sama. Misalnya di masa kecil kita pernah kehilangan sosok ayah, luka kehilangan ini akan membuat kita mencari sosok serupa dengan ayah, untuk mengisi kekosongan yang kita rasakan. Dan ketika pasangan yang kita pilih tidak bisa menjadi sosok ayah yang kita rindukan, rasa kecewa akan menyebabkan pertikaian dan rasa sakit. Pasangan tentu tidak paham luka batin tersebut. Pada saat sudah kembali berbaikan, akan datang lagi sikap yang tidak sesuai dengan kemauan kita. Akhirnya pertikaian kembali terulang lagi dan lagi. 10. Kemelekatan atau ketergantungan. Hubungan karmik memiliki kecenderungan menuju hubungan kodependen. Karmik menjadi sangat ketergantungan seolah kita menjadi alat penopang hidupnya. Kita akan merasa seolah tidak ada yang bisa dilakukan selain terus memberi semua waktu dan energi yang kita miliki. 11. Menerangi semua ketakutan yang kita miliki. Karmik memperjelas semua ketakutan-ketakutan yang kita miliki, dan membawa ketakutan-ketakutan itu muncul ke permukaan. Apakah itu takut pada rasa cinta, khawatir akan masa depan, trauma dari hubungan masa lalu, dan lain-lain. Seolah semua rasa insecure terungkap dan kita tidak punya jalan keluar darinya. 12. Mengeluarkan sisi terburuk. Hubungan karmik bersifat pasang surut seperti roller coaster, sangat mengguncang perasaan sehingga bisa mengeluarkan sisi terburuk kita, bahkan jika kita adalah sosok yang berkepala dingin sekalipun, sehingga terkadang kita tidak mengenali diri sendiri. Kita bahkan menjelma menjadi pribadi berbeda dan tidak dikenali oleh orang-orang terdekat. 13. Membuat kita sangat lelah. Semua pasang surut, roller coaster, drama, dan ketergantungan, menyebabkan diri merasa sangat lelah, baik secara energi, mental dan emosional, bahkan fisik pun ikut lelah jika karmik berada di sekitar kita. Sesekali perhatikan diri sendiri di depan cermin, terlalu lama berada dalam hubungan karmik akan merubah fisik kita, energi negatif dan gelap dalam diri akan tergambar jelas pada diri luar atau fisik, meskipun kita mencoba menutupi dengan kosmetik atau operasi plastik sekalipun. 14. Merasa tidak bisa melepaskannya. Kita akan terus mencari dan membuat alasan-alasan untuk meyakinkan diri sendiri bahwa hubungan ini sangat kuat dan memang seharusnya bersama. Contohnya, banyak terjadi pada pasangan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban akan selalu memaafkan, karena pelaku kekerasan akan meminta maaf sambil mengatakan kata-kata penyesalan, rayuan cinta, dan kalimat sakti tidak bisa hidup tanpamu. Kalimat-kalimat membuai hati yang haus perhatian dan kasih sayang itu, menjadi alasan korban tidak bisa melepaskan pelaku. 15. Tidak bertahan lama. Akan selalu ada waktu tepat yang datang kepada kita untuk mengakhiri hubungan.
Apalagi jika kita melakukan banyak healing, semakin banyak kita mempelajari diri dan menyembuhkan diri dari luka-luka, akan semakin cepat hubungan karmik berakhir. Demikian 15 tanda yang kita rasakan pada saat menjalin hubungan dengan karmik, semoga bisa dipahami dan mencerahkan jiwa.